Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang ke-31, suatu bab yang membahas tentang salah satu ibadah yang sangat agung. Bahkan ini adalah pondasi semua amal ibadah kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai semua yang Allah cintai, terutama mencintai Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, beliau jadikan sebagai judul bab, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah atau sekutu-sekutu bagi Allah. Bagaimana caranya mereka menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu, kata Allah, lebih baik atau lebih kuat cinta mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrik yang zalim itu. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba. Dan andai orang-orang zalim itu melihat tatkala mereka menyaksikan azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Baik, inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam ayat yang mulia ini kita bisa memetik pelajaran bahwa termasuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu adalah mempersekutukan Allah di dalam cinta. Mempersekutukan Allah di dalam cinta. Oleh karena itu, kita juga bisa memetik pelajaran dari ayat ini bahwa cinta kepada Allah termasuk ibadah yang sangat agung. Cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan cinta kepada Allah adalah satu dari 3 landasan semua amal ibadah kita.
Sebagaimana para ulama menjelaskan, landasan ibadah ada 3. Maksud landasan ibadah di sini, 3 amalan hati yang harus selalu menyertai kita dalam setiap amal ibadah, yaitu cinta, harap, dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebut arkanul ibadah, 3 landasan ibadah. Setiap amal ibadah kita harus disertai dengan 3 amalan hati ini. Dan inilah jemaah sekalian, rahasia urutan surat Al-Fatihah. Dan juga jawaban mengapa surat Al-Fatihah yang Allah pilih sebagai satu-satunya surat untuk kita selalu baca setiap hari. Tidak ada surat yang wajib kita baca setiap hari kecuali surat Al-Fatihah, yaitu minimal kita baca 17 kali dalam sehari dalam 17 rakaat solat 5 waktu. Dan Nabi SAW menegaskan, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya, surat Al-Fatihah adalah bagian terpenting dari solat kita. Apa rahasianya jemaah sekalian? Mengapa surat ini yang Allah tetapkan untuk selalu kita baca menjadi rukun yang paling penting dalam ibadah yang paling agung, yaitu solat? Maka pastilah di dalam surat ini ada pelajaran-pelajaran terpenting, ajaran-ajaran Islam yang paling utama. Maka di antaranya yang dijelaskan para ulama, di dalam ayat ini atau dalam surat Al-Fatihah terkandung padanya 3 rukun ibadah, yaitu 3 ibadah hati yang harus melandasi setiap amalan kita. Setiap kita beramal harus disertai dengan 3 amalan hati ini. Yang pertama, cinta. Inilah jemaah sekalian yang terkandung di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena Allah dialah pemilik kesempurnaan, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, yang maha indah, yang maha terpuji. Dan karena Allah dialah yang selalu berbuat baik kepada kita. Kalau begitu jemaah sekalian, pemilik kesempurnaan yang selalu berbuat baik kepada kita, dialah yang paling layak untuk dicintai. Ini kandungan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, jelas Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka hendaklah kita selalu mengharap rahmatnya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, maka kita harus takut kepadanya, karena dia maha mampu membalas semua perbuatan kita. Setelah itu barulah kita katakan, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini urutan 4 ayat memiliki hubungan. Setelah disebutkan 3 ayat yang terkandung padanya 3 amalan hati, cinta, harap, dan takut, lalu disebutkan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maknanya adalah kami beribadah dengan 3 amalan yang terkandung di dalam ayat sebelumnya. Jadi cinta kepada Allah yang kita bahas di dalam bab ini adalah salah satu landasan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana beribadah kepada Allah dengan cinta? Jadi sekali lagi ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa cinta kepada Allah termasuk ibadah, bahkan harus menjadi landasan setiap amal ibadah kita. Dan jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Ada ibadah-ibadah hati yang mudah untuk dikerjakan. Yang mudah untuk dikerjakan.
Contohnya, cinta kepada Allah. Ketika dalam hati kita ada cinta kepada Allah, maka kita dicatat sedang beribadah kepadanya. Jadi sepanjang hari ini kalau kita cinta kepada Allah, maka sepanjang hari pula kita dicatat sedang ibadah. Oleh karena itu, bab ini memberi pelajaran kepada kita, ibadah itu sangat luas. Kalau ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, maka kalau begitu sedikit sekali ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ibadah adalah tujuan kita diciptakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cinta? Maka ada dua sisi yang harus kita miliki, secara batin maupun secara zahir. Secara batin, beribadah kepada Allah dengan cinta adalah kita mencintai Allah disertai dengan pengagungan kepadanya dan penghinaan diri kita di hadapannya. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta yang disertai dengan pengagungan kepadanya dan ketundukan kita yang mutlak kepadanya karena kita merasa hina di hadapannya. Ketundukan kita kepada Allah secara mutlak maksudnya apapun yang Allah tetapkan, kita tidak boleh menentangnya. Kita harus tunduk dan patuh kepadanya. Dan kita merasa hina di hadapannya. Kita merasa kita kecil di hadapannya. Inilah jemaah sekalian, cinta yang masuk dalam kategori ibadah. Maka cinta seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah semata. Jadi kalau ada makhluk yang kita cinta seperti ini, maka kita telah terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, secara zahir, cinta itu harus dibuktikan. Bagaimana membuktikan cinta kita kepada Allah? Maka caranya adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah bukti cinta kita kepada Allah, sekaligus bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, tidak cukup kita mengatakan cinta, bahkan tidak cukup pula cinta ini ada dalam hati kita. Tapi harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan amalan. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan jemaah sekalian? Kalau kita buktikan cinta kita dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, ketika kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah pun cinta kepada kita. Tetapi harus kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barulah Allah mencintai kita. Jadi tidak otomatis seseorang cinta kepada Allah lalu Allah mencintainya, tidak. Allah menetapkan syarat untuk menggapai cinta Allah harus dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu sifat orang yang beriman. Kata Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah."
Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Maksudnya lebih kuat dari siapa? Dari orang-orang musyrik itu. Ayat ini juga memberi pelajaran jemaah sekalian. Ada orang-orang musyrik yang masih cinta kepada Allah. Jadi subhanallah, ini peringatan juga bagi kita. Ada orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan, tapi bersamaan dengan itu mereka masih mencintai Allah. Namun Allah murka kepada mereka karena mereka melakukan dosa terbesar, yaitu dosa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka daripada orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena cintanya orang-orang musyrik kepada Allah adalah cinta yang terbagi. Cinta yang tidak murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwasannya mempersekutukan Allah dalam cinta adalah syirik besar. Oleh karena itu Allah sebut mereka yang berbuat syirik itu, syirik dalam cinta, sebagai orang-orang yang zalim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana di akhir ayat Allah terangkan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Andaikan orang-orang zalim itu dapat melihat tatkala mereka menyaksikan azab kelak di hari kiamat, barulah mereka menyadari bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman. Sebagaimana juga dalam surat Luqman ayat ke-13, ketika Luqman menasihati anaknya, beliau berkata, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Kenapa syirik disebut zalim? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yaitu ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Zalim dalam syariat maknanya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun keadilan adalah kebalikannya, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu tauhid adalah setinggi-tingginya keadilan. Iya. Kita masuk ayat berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul in kana aba'ukum. Katakan wahai Muhammad, andaikan orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan karib kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Surat At-Taubah ayat ke-24. Inilah jemaah sekalian, dalil yang kedua di dalam bab ini. Di dalam ayat ini kita bisa memetik pelajaran yang pertama, wajib mencintai Allah dan Rasulnya
dan amal soleh melebihi apapun, yaitu melebihi seluruh makhluk dan seluruh kesenangan dunia. Bahkan walaupun makhluk itu adalah orang tua kita sendiri, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, dan karib kerabat kita. Harus Allah dan Rasulnya dan amal-amal soleh yang lebih kita cintai daripada semua manusia dan semua kenikmatan dunia. Dan inilah jemaah sekalian, di antara faktor terbesar kita selamat dari perbuatan dosa, yaitu lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dan amal-amal soleh, amal-amal yang Allah cintai, daripada seluruh kenikmatan dunia dan seluruh makhluk. Ini termasuk faktor terbesar yang menyelamatkan kita dari maksiat dan mendorong kita untuk beramal soleh. Karena faktanya jemaah sekalian, betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa karena cinta dunia atau ingin menyenangkan keluarganya. Ketika keluarganya menginginkan dia berbuat dosa, karena dia lebih cinta kepada keluarganya, dia pun mau berbuat dosa. Ketika kecintaannya kepada dunia sangat besar, maka dia pun terjerumus dalam dosa. Ketika dia dinasihati untuk taat kepada Allah, maka sangat sulit dia meninggalkan maksiat karena cintanya kepada dunia lebih besar. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta terhadap amal-amal soleh harus lebih kita kuatkan dalam hati kita daripada kecintaan kepada apapun. Maka ini termasuk sebesar-besarnya sebab yang mendorong kita untuk beramal soleh dan selamat dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah memberi ancaman yang sangat keras bagi orang yang lebih mencintai makhluk daripada Allah atau daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau daripada amal soleh. Apa ancamannya? Ada dua. Yang pertama, azab Allah, yaitu azab yang menimpa fisik. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah dosa besar. Padahal itu hanya perasaan hati, amalan hati. Orang nggak bisa melihat siapa yang lebih kita cintai. Tapi kalau di dalam hati kita lebih cinta kepada makhluk daripada Allah, atau daripada Rasulnya, atau daripada amal soleh, maka kita telah berbuat dosa besar. Dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama, azab secara fisik. Kemudian ancaman yang kedua, azab pada hati. Apa azab pada hati dalam ayat ini? Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu, yaitu yang lebih mencintai dunia daripada Allah, atau lebih mencintai makhluk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk dosa besar, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan kalau kita lebih mencintai makhluk daripada Allah. Jangankan lebih mencintai, sekedar menyamakan cinta kita kepada Allah dan cinta kepada makhluk, itu sudah syirik. Apalagi na'udzubillah kalau faktanya makhluk lebih kita cintai daripada Allah. Ada lagi yang lebih parah jemaah sekalian. Dia hanya cinta kepada makhluk dan dia tidak cinta kepada Allah sedikit pun. Jadi ini 3 bentuk kesyirikan dan kekufuran yang bertingkat. Yang pertama, sudah termasuk kesyirikan orang yang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah. Sama kadar kecintaannya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah. Yang kedua lebih parah lagi, makhluk lebih dia cintai daripada Allah. Dan yang ketiga yang paling parah, dia hanya cinta kepada makhluk, tapi dia tidak cinta kepada Allah sama sekali.
Bahkan jemaah sekalian, walaupun makhluk itu adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Andai kita cinta kepada beliau seperti cinta kepada Allah, ya sama, hukumnya syirik. Apalagi kalau beliau lebih kita cintai daripada Allah. Atau bahkan na'udzubillah, kita hanya cinta kepada beliau, tidak cinta kepada Allah. Dan ini termasuk salah kaprah juga. Karena ketahuilah jemaah sekalian, mengapa kita mencintai Rasulullah SAW? Itu karena Allah. Jadi jangan sampai malah Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada Allah. Padahal yang diperintahkan kepada kita mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Dan fenomena ini ada jemaah sekalian. Makanya diingatkan para ulama. Ada orang yang dia malah lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara indikasinya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ada orang pingin ke tanah suci, tapi dia lebih rindu untuk mendatangi kubur Rasulullah SAW daripada melakukan haji dan umrah ke Baitullah. Ini salah kaprah. Seharusnya dia lebih rindu untuk melakukan haji dan umroh ke Baitullah untuk beribadah kepada Allah dibandingkan dia berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini adalah indikasi orang itu malah lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, hakikat cinta kepada Rasulullah SAW adalah karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai beliau. Dan kita harus lebih mencintai beliau daripada seluruh makhluk. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai beliau daripada seluruh makhluk. Inilah yang disebut cinta karena Allah. Yaitu kita mencintai seseorang dikarenakan ketakwaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling beriman dan bertakwa, sehingga beliau harus menjadi makhluk yang lebih kita cintai daripada siapapun dan apapun setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian urutan berikutnya yang ketiga adalah mencintai amal-amal soleh. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang harus kita petik dari ayat ini. Allah memperurutkan 3 cinta yang harus kita dahulukan, yang harus lebih kita kuatkan melebihi apapun. Pertama, cinta kepada Allah. Yang berikutnya cinta kepada Rasulullah SAW. Yang berikutnya urutan yang ketiga adalah cinta kepada amal-amal kebaikan. Jemaah sekalian, ini 3 ibadah yang berbeda. Jadi subhanallah, jika kita hadirkan dalam hati kita 3 cinta ini, maka kita dapat pahala masing-masing. Cinta kepada Allah ada pahalanya tersendiri, cinta kepada Rasulullah SAW ada pahalanya tersendiri, dan cinta kepada amal-amal kebaikan juga ada pahalanya tersendiri. Dan subhanallah, ini termasuk kasih sayang Allah. Amal-amal soleh itu belum kita kerjakan, baru kita cinta untuk melakukannya, kita sudah dapat pahala. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini mengandung perintah kepada kita untuk mencintai amal-amal soleh. Maka dengan sekedar kita mencintai amal-amal soleh, kita sudah dapat pahala. Kalau kita amalkan, tentu lebih besar lagi pahala kita. Namun kalau kita tinggalkan yang wajib, walaupun kita cinta, tetap kita mendapatkan dosa. Tetapi jemaah sekalian, sebaliknya, orang yang tidak menyukai atau membenci salah satu amal soleh, imannya batal. Imannya batal. Jadi mencintai amal soleh bagian dari keimanan. Membenci amal soleh adalah kekafiran. Walaupun membenci di sini ada 2 macam. Membenci secara tabiat dan membenci terhadap syariat. Contoh jemaah sekalian, bangun untuk sholat subuh. Mungkin kita tidak suka, kita benci,
masih enak tidur, kita harus bangun. Apalagi di waktu yang dingin. Masih enak-enaknya tidur, kita harus bangun. Itu di satu sisi kita benci. Tetapi jemaah sekalian, kita nggak boleh membenci syariat sholat subuh. Kalau kita sekedar membenci, harus bangun di saat itu, maka itu tabiat. Kita tidak berdosa. Tapi kalau kita benci syariat sholat subuh, maka bukan lagi dosa, batal Islam kita. Sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad di jalan Allah. Padahal berperang itu dibenci oleh kalian. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengatakan manusia membenci perang. Maksudnya itu tabiat dasar manusia. Jadi kalau ada manusia yang suka perang, suka ribut, itu sudah keluar dari tabiatnya. Tabiat dasar manusia tidak suka perang. Tapi kata Allah, berperang itu wajib bagi kalian. Maka yang dimaksud kita tidak suka perang adalah karena tabiat kita. Namun kewajiban berperang tidak boleh kita benci. Kewajiban berjihad di jalan Allah tidak boleh kita benci. Itu termasuk pembatal keimanan. Dan ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan jihad fi sabilillah. Karena yang Allah jadikan contoh amal soleh dalam ayat ini adalah jihad. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Dunia itu semuanya atau makhluk semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Ini menunjukkan kepada kita keagungan ibadah jihad. Dan ini berlaku untuk semua amal ibadah apapun. Jika kita tidak suka, jika kita benci kepada amal ibadah, maka itu membatalkan keislaman kita. Iya. Jadi kebencian itu ada dua, kebencian yang bersifat tabiat dan kebencian terhadap syariat. Kebencian yang bersifat tabiat itu tidak membuat kita berdosa. Kecuali jika itu menghalangi kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Maka saat itu ketakutan kita menjadi, kebencian kita menjadi dosa. Baik. Kemudian yang lebih parah lagi, kalau kita membenci syariat Allah, maka ini pembatal keislaman. Bahkan walaupun kita amalkan. Walaupun kita amalkan, nggak ada gunanya. Contoh jamaah sekalian, ada seorang muslimah. Dia pakai jilbab. Tapi dalam hatinya dia benci syariat berjilbab. Maka Islamnya batal. Jadi nggak ada gunanya dia amalkan. Sebaliknya, ada wanita nggak pakai jilbab, tapi dia tidak benci syariat berjilbab. Maka jemaah sekalian, dia masih muslimah, walaupun dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kita nggak bisa katakan dia kafir. Tetapi walaupun dia menggunakan jilbab, tapi dalam hatinya dia benci syariat berjilbab, maka Islamnya batal. Jadi hati-hati. Membenci syariat Allah, apalagi membenci Rasulullah SAW, dan lebih parah lagi kalau membenci Allah, adalah pembatal keislaman. Di surat Muhammad ayat ke-9 Allah juga menegaskan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka menjadi kafir karena mereka benci apa yang Allah turunkan, yaitu syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Baik, jadi jemaah sekalian, ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kita masuk dalil yang berikutnya. Sebuah hadis Nabi SAW an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, makna tidak beriman dalam ayat ini adalah tidak sempurna keimanan. Artinya, hadis ini memberi pelajaran kepada kita, termasuk dosa besar yang akan mengurangi kesempurnaan iman. Ketika seseorang lebih cinta kepada makhluk atau manusia yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini termasuk dosa besar yang akan mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Jadi makna menafikan keimanan ini bukan menafikan sahnya keimanan, tapi menafikan kesempurnaan iman. Ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita petik. Dosa-dosa itu terbagi dua. Ada yang menafikan sahnya keimanan, dan ada yang menafikan kesempurnaan iman. Ada yang menafikan kesempurnaan iman. Iya. Yang menafikan atau menghilangkan sahnya keimanan, apa itu? Semua dosa kesyirikan dan kekafiran. Termasuk di dalamnya orang yang mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah. Atau lebih parah lagi, jika dia lebih cinta kepada makhluk daripada Allah. Dan yang paling parah, jika dia hanya cinta kepada makhluk dan dia tidak cinta kepada Allah. Maka ini adalah termasuk pembatal keimanan atau menafikan sahnya keimanan. Yang kedua, yang menafikan kesempurnaan iman. Nah, di sini ulama membagi dua lagi. Pertama, menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Yang kedua, menafikan kesempurnaan iman yang mustahab. Yang pertama, menafikan kesempurnaan iman yang wajib, yaitu kalau kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau melakukan apa yang Allah larang, maka kesempurnaan iman kita ternafikan, tapi tidak sampai hilang. Artinya iman kita berkurang dan kita termasuk pelaku dosa. Yang kedua, menafikan kesempurnaan iman yang sunnah. Maksudnya, kalau kita meninggalkan amalan yang disunahkan yang tidak sampai diwajibkan, atau kita melakukan yang makruh, maka iman kita berkurang, tapi kita tidak mendapatkan dosa. Ini maknanya menafikan kesempurnaan iman yang sunnah. Baik, jadi jemaah sekalian, dosa-dosa itu tidak satu tingkatan. Ada yang membatalkan iman, ada yang mengurangi kesempurnaan iman. Maka hadis ini maknanya adalah mengurangi kesempurnaan iman. Ketika seseorang lebih mencintai makhluk atau dia samakan cintanya kepada manusia dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih parah lagi kalau dia lebih mencintai manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan sempurna imannya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, wajib kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada siapapun, dan ini termasuk ibadah yang sangat agung. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkaulah yang lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri.
Ketika itu Umar belum memahami bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih dicintai daripada apapun, bahkan dari diri kita sendiri. Faqal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, la walladhi nafsi biyadih, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, engkau belumlah beriman dengan benar, artinya belum sempurna imanmu, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Qala, maka perhatikan apa kata Umar radhiyallahu anhu, langsung saat itu juga beliau mengatakan, al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah. Perhatikan jemaah sekalian. Ini teladan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saat itu juga kata Umar radhiyallahu anhu, sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkaulah yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, barulah cintamu sempurna, keimananmu sempurna, cintamu benar, ketika engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada siapapun, termasuk dari dirimu sendiri. Baik, jadi jemaah sekalian, inilah yang dituntut dari kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa keutamaan yang akan kita dapatkan? Di sini Syekh menjelaskan dalil-dalil berikutnya. Ada beberapa keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Kita masuk dalil yang berikutnya, walahu ma'anhu. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Barang siapa memilikinya, dia akan menggapai manisnya keimanan. Inilah jemaah sekalian, keutamaan pertama yang akan kita dapatkan apabila kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada apapun, yaitu menggapai manisnya keimanan. Apa itu manisnya keimanan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, manisnya keimanan itu mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah istildzadzu ta'at, lezatnya ketaatan. Maksudnya, orang yang mendapatkan manisnya iman, dia akan merasa nikmat dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, kalau kita merasakan ibadah ini berat, ibadah ini adalah beban bagi kita, itu pertanda kita belum merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa tahammulul masyak fid din. Orang yang telah merasakan manisnya iman, dia sanggup, dia kuat menanggung beban-beban yang berat dalam mengamalkan agama. Karena ada berbagai macam ujian dan cobaan, tapi dia sanggup menghadapinya karena dia memiliki manisnya keimanan dalam hatinya. Yang ketiga, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Orang yang telah memiliki manisnya keimanan, dia akan lebih mendahulukan keridhaan Allah daripada semua kenikmatan dunia. Kalau seseorang masih lebih mementingkan dunia ini daripada keridhaan Allah, menunjukkan dalam hatinya dia belum mengecap manisnya keimanan. Maka bagaimana caranya mendapatkan manisnya keimanan? Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis ini 3 caranya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Inilah jemaah sekalian kunci utama agar kita menggapai manisnya iman. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada apapun. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang kedua, agar kita menggapai manisnya iman. Kita mencintai seseorang
harus dibangun di atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Kita mencintai orang itu karena dia beriman dan bertakwa. Itulah yang disebut cinta karena Allah. Sebaliknya, benci karena Allah, kita benci seseorang karena perbuatan dosa dan maksiatnya. Semakin besar dosa dan maksiatnya, harus semakin besar pula kita benci kepadanya. Maka ini adalah benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga wajib, sebagaimana akan kita sebutkan pada dalil berikutnya. Iya. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Hendaklah seseorang itu membenci untuk kembali melakukan dosa kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, Allah berikan dia hidayah, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan jemaah sekalian, dalam riwayat yang lain diriwayatkan Al-Bukhari, wa an yuqdhafa finnar ahabba ilaihi min an yauda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Jadi, andai dia diberi pilihan mati dengan cara yang sangat keras, yaitu terbakar, ataukah melakukan dosa kesyirikan, maka dia tidak akan menggapai manisnya iman sampai masuk ke dalam api. Mati dengan cara yang mengenaskan lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada masuk ke dalam api. Kalau seorang muslim terbakar api sampai mati, maka saat dia mati, dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Walaupun kita masih menyaksikan jasadnya sedang terbakar. Ketika ruhnya telah berpisah dari tubuhnya, dia sudah tidak merasakan lagi berbagai macam penderitaan di dunia ini. Yang dia rasakan hanyalah nikmat. Saat berpisah ruh dari jasadnya, belum pula masuk di kubur, dia telah mendapatkan nikmat. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran, walaupun dia mati bukan dengan cara yang mengenaskan, maka telah menantinya azab yang sangat pedih. Jadi andai harus memilih mati dengan cara mengenaskan atau melakukan kesyirikan, maka kita pilih mati dengan cara mengenaskan daripada melakukan dosa kesyirikan. Iya. Walaupun jemaah sekalian, dalam syariat Islam, ketika seorang muslim dipaksa untuk melakukan kekafiran dengan ancaman berat seperti kehilangan nyawa atau kehilangan anggota tubuh atau dibunuh keluarganya, dan dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa lapor polisi misalkan, maka syariat Islam memberi kemudahan, memberi keringanan, yaitu dia boleh menuruti paksaan untuk melakukan kekafiran itu, tapi dengan syarat hatinya menolak. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Artinya kalau hatinya ikut kafir, maka dia menjadi kafir walaupun dengan sebab dipaksa. Kenapa? Karena hati pada hakikatnya tidak mungkin dipaksa. Iya. Ini keringanan yang Allah berikan pada umat Islam. Adapun umat-umat terdahulu, mereka harus memilih salah satu. Mati dengan cara yang mengenaskan atau tetap mentauhidkan Allah. Ya, atau mati dengan cara mengenaskan dengan tetap mentauhidkan Allah, atau selamat tapi berbuat syirik. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga. Sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud, mereka nggak punya pilihan yang ketiga. Beriman kepada Allah tapi harus mati mengenaskan, ataukah menjadi kafir. Ini yang menimpa Ashabul Ukhdud. Ini luar biasa cobaan mereka. Tapi bagi umat Islam Allah berikan keringanan, tapi dengan syarat hati tetap mengingkari. Iya.
Dalam riwayat yang lain dengan lafaz la yajidu ahadun halawatal iman, seseorang tidak akan mendapatkan manisnya keimanan, yaitu sampai dia memiliki 3 perkara ini. Jadi jamaah sekalian, dari 3 perkara ini, nomor 1 adalah kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai, barulah kita menggapai manisnya keimanan. Baik. Kita masuk ke dalil yang berikutnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, beliau berkata, Man ahabba fillah wa abghada fillah. Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Perhatikan jemaah sekalian, bukan hanya mencintai karena Allah, juga harus membenci karena Allah. Sekali lagi, yang dimaksud mencintai karena Allah, mencintai keimanan atau ketakwaan dan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Membenci karena Allah adalah membenci perbuatan kekufuran dan kesyirikan dan semua perbuatan dosa, serta membenci pelakunya. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, manusia itu pada akhirnya terbagi menjadi 3 dalam hal kecintaan kita kepada mereka. Yang pertama, orang-orang yang harus kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada benci kepada mereka sedikit pun. Siapa mereka? Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang yang harus kita benci sepenuhnya. Tidak boleh ada cinta kepada mereka sedikit pun. Siapa mereka itu? Orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak beriman kepadanya. Maka tidak boleh ada cinta sedikit pun dalam diri kita kepada mereka. Golongan yang ketiga, orang-orang yang kita cintai di satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang masih punya keimanan, tetapi mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Masih punya keimanan, tapi mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Ya. Kita cinta kepada mereka di satu sisi sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan mereka, dan kita benci sesuai dengan perbuatan dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, sebentar kita pending sebentar ya. Baik, tes. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Berikutnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa wala fillah wa ada fillah. Dan barang siapa yang bersikap loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka dengan itulah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kita
amalan-amalan hati yang harus kita miliki untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bersikap loyal karena Allah, memusuhi karena Allah. Maka dengan ini kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bermakna sebaliknya. Kalau kita tidak mencintai karena Allah, tidak pula membenci karena Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Ya. Kemudian kata beliau, "Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik." Dan seorang hamba tidak akan mendapatkan manisnya keimanan meskipun dia banyak melakukan salat dan puasa sampai dia seperti itu, yaitu dia mencintai dan membenci karena Allah, bersikap loyal dan memusuhi karena Allah. Apa artinya jemaah sekalian bersikap loyal dan memusuhi karena Allah? Kita bersikap loyal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kita memusuhi orang-orang yang kafir kepada Allah. Dengan ini barulah kita mendapatkan manisnya iman. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini jemaah sekalian pemahaman sahabat yang tentunya beliau dapatkan dari pengajaran Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian, termasuk sifat orang-orang munafik, mereka loyal kepada orang-orang kafir dan memusuhi orang-orang yang beriman. Ini adalah sifat orang-orang munafik yang menyebabkan mereka mendapatkan azab yang pedih. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Kata Allah, orang-orang yang menjadikan selain orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir, sebagai wali-wali mereka. Apa artinya menjadikan orang kafir sebagai wali? Menjadikan orang kafir itu sebagai yang dicintai, kawan dekat, atau yang diberi kepercayaan, atau yang diangkat menjadi pemimpin dan pejabat. Ini semuanya berarti menjadikan orang kafir itu sebagai wali. Maka ini sifat orang-orang munafik, bukan sifat orang beriman. Mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu Islam mengajarkan kebencian dan permusuhan. Kita katakan ya, tapi kepada siapa dulu? Islam mengajarkan kebencian dan permusuhan kepada yang memang pantas dibenci dan dimusuhi. Sebaliknya Islam mengajarkan cinta dan loyalitas kepada yang pantas dicintai, dan kita serahkan loyalitas kita. Siapa yang pantas dibenci dan musuhi? Orang-orang kafir. Orang-orang yang telah membuat Allah murka, yang menghina Allah dan Rasulnya. Wajib kita benci kepada mereka. Jamaah sekalian, ini bagian dari keimanan. Siapa yang tidak membenci orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah SAW, maka dalam dirinya ada kemunafikan. Dia bukan orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi harus marah. Dan ini termasuk bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita marah kepada orang yang menghina Allah atau menghina Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan tidak cukup dengan itu. Kita marah dan harus kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Allah, membela agamanya ketika ada orang yang memusuhi Allah atau menghina Rasulnya atau melecehkan agama Islam. Dan secara khusus jemaah sekalian, terkait yang kita hadapi di hari-hari ini, ada orang-orang kafir yang menghina Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka Allah ingatkan kita, termasuk kewajiban kita adalah membela Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak cukup kita hanya mengaku beriman kepada beliau, bahkan cinta kepada beliau, namun harus kita buktikan dengan membela beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Fat ayat ke-9. Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukrataw wa asila. Agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan agar kalian menolong Rasulnya dan memuliakannya, serta kalian bertasbih mensucikan Allah di setiap pagi dan petang. Ini jamaah sekalian, tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam ayat ini, termasuk kewajiban kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Hendaklah kalian menolong beliau dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini syarat kita menggapai keselamatan, yaitu kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan juga di surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan beliau serta menolong beliau dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan jemaah sekalian, ini 4 syarat yang Allah tetapkan untuk meraih keberuntungan, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Pertama, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memuliakan beliau. Oleh karena itu, orang yang menghina beliau, jika dia orang beriman, batal imannya. Yang ketiga, menolong beliau. Jadi, nggak cukup hanya beriman kepada beliau, tapi harus juga menolong beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membela beliau. Kemudian yang keempat, mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersama beliau, yaitu cahaya Islam, cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka termasuk kewajiban seorang muslim untuk marah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihina. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 2 sisi yang harus kita miliki. Yang pertama, kita pelajari, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita sebarkan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bagian yang pertama untuk membela dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku sama saja, ada orang yang menghina beliau atau tidak, berlaku sepanjang hayat kita. Kita pelajari sunnah-sunnah beliau, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita sebarkan seluas-luasnya. Kita sebarkan dengan kemampuan fisik kita, diri kita, maupun kemampuan harta kita, dan segenap potensi yang kita miliki. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kita bantah orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan buruk. Kita luruskan mereka. Kita bantah pendapat-pendapat mereka yang menyimpang itu. Sebagai contoh jemaah sekalian, orang-orang yang membuat karikatur Rasulullah SAW di Perancis hari ini, mereka gambarkan Nabi SAW mendukung terorisme. Maka kita bantah mereka. Tidak seperti itu ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Jangankan melakukan terorisme, bahkan beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat duri di jalan, maka hendaklah kita keluarkan. Itu bagian dari keimanan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak mengamalkan salah satu bagian dari keimanan. Jadi itu saja sudah salah. Kalau kita melihat ada duri di jalan,
lalu kita tidak singkirkan. Apalagi kalau kita sendiri yang meletakkan duri itu. Dan lebih parah lagi kalau kita membahayakan nyawa orang. Tentu itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Semacam ada duri atau ada batu yang membahayakan di jalan. Nabi SAW menyuruh kita untuk menyingkirkannya, walaupun bukan kita yang meletakkannya. Ini bagian dari keimanan. Bagaimana bisa dikatakan Nabi SAW mendukung dan mengajarkan terorisme? Iya. Dan malu itu, kata Nabi SAW, bagian dari keimanan. Jadi ini sisi yang kedua. Kita bantah mereka. Syubhat-syubhat mereka kita singkap. Ini kalau kita masyarakat. Adapun kalau kita pemerintah, kita bisa lakukan lebih daripada itu. Jika orang yang menghina Nabi SAW itu tinggal di negeri kaum muslimin, wajib bagi kaum muslimin untuk memberi hukuman kepadanya. Bahkan ulama sepakat, kalau dia tadinya muslim, lalu menghina Nabi SAW, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam, dan hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia di luar negeri kaum muslimin, maka wajib bagi pemerintah untuk menyerukan jihad. Jadi ini wewenang pemerintah, menghukum dan menyerukan jihad. Adapun masyarakat tidak berhak menghukum, tidak pula menyerukan jihad. Namun kita punya kewajiban yang lain, yaitu kita bantah mereka, kita luruskan pemahaman mereka yang menyimpang, dan kita dakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Ini adalah cara kita membela Rasulullah SAW. Jadi sesuai dengan porsi kita. Iya. Kemudian jemaah sekalian, bagian akhir kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qad sarat ammatu muakhatin nas ala amrid dunya. Namun sangat disayangkan, kata beliau, yang terjadi kebanyakan persaudaraan manusia, persahabatan dan pertemanan yang dibangun oleh manusia hanya berdasarkan kepentingan dunia, bukan karena Allah. Dia mau berteman dengan seseorang karena orang itu ekonominya bagus, bisnisnya maju, banyak koneksinya. Ini sangat disayangkan, subhanallah. Kalau di zaman sahabat saja, beliau telah mengingatkan, ada kejadian seperti ini, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Maka ini peringatan bagi kita, jangan sampai kita membangun persahabatan hanya karena dunia belaka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Maka yang demikian itu tidak memberi manfaat sedikit pun kepada orang yang saling bersaudara tersebut. Jika persaudaraannya dibangun di atas dasar dunia belaka, bukan karena keimanan dan ketakwaan. Ya. Bagian terakhir jemaah sekalian, atau dalil yang terakhir, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah persaudaraan di antara mereka. Terputuslah persaudaraan di antara mereka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Orang-orang musyrik. Qala al-mawaddah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat ini adalah terputus kecintaan mereka. Kenapa? Karena cinta mereka tidak dibangun atas dasar keimanan. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita, semua persaudaraan, semua hubungan saling mencintai yang tidak dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan akan putus. Bukan hanya putus,
akan berubah menjadi saling memusuhi di akhirat kelak. Suami dan istri saling memusuhi, orang tua dan anak saling memusuhi, tetangga saling memusuhi, kawan-kawan setia dulu di dunia, di akhirat menjadi saling memusuhi. Hanya orang-orang yang cintanya dibangun di atas dasar iman dan takwa yang akan terus sampai hari kiamat. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, termasuk bukti cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cinta karena Allah, serta kita benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jemaah sekalian, termasuk bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membela beliau dari orang-orang yang menghina dan melecehkan beliau. Dan salah penempatan, kalau kemudian kita katakan, kita kan umat Islam pemaaf, maka kita maafkan mereka. Ini salah besar. Salah penempatan. Betul, umat Islam itu pemaaf. Tapi menempatkan pemaafan terhadap orang yang menghina Allah dan Rasulnya, itu salah penempatan. Dan anehnya, orang-orang yang menyerukan untuk memberi maaf ini, giliran ustadznya dihina, kiainya dilecehkan, ormasnya dijelek-jelekan, dia marah besar sampai lapor polisi. Tetapi ketika Rasulullah SAW dihina, mereka tenang saja, mereka diam saja. Bahkan mereka bilang, sudah maafkan saja. Ini salah penempatan jemaah sekalian. Anjuran memaafkan itu hanya ketika diri kita yang dihina, diri kita yang dizolimi. Kalau Allah dan Rasulnya yang dihina, bukan dimaafkan, tapi jihad dan dihukum pelakunya. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Kecuali pelakunya bertobat, barulah kita maafkan dia. Bagaimana cara dia bertobat? Masuk Islam. Tidak ada cara lain. Orang yang menghina Allah atau menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat atau untuk meminta maaf, kecuali dia harus bertobat. Maka saat itulah barulah kita maafkan dia. Sebelum dia bertobat kepada Allah, kita harus marah kepadanya, kita musuhi dia. Dan kalau kita punya kemampuan memberikan hukum, wajib kita menghukumnya. Jadi jangan salah penempatan memaafkan orang. Walhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan melalui Zoom, saya persilakan. Silakan, Pak. Baik. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama tentang memboikot para penghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah harus dengan ulil amri ataukah boleh kita masyarakat memboikot sendiri-sendiri tanpa harus bersama ulil amri? Baik. Maka jemaah sekalian, ada dua perincian dalam masalah ini.
dari mempelajari fatwa-fatwa para ulama di zaman ini, saya bisa menyimpulkan insya Allah dua perincian. Perincian yang pertama, kalau kita lakukan secara pribadi, kita tidak mau membeli produk-produk dari orang-orang yang menghina Islam, memusuhi Islam, atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal yang boleh bagi kita untuk melakukannya. Kenapa? Karena asal jual beli adalah mubah. Kita mau beli, kita nggak beli, ya terserah kita. Tidak masalah. Bahkan jamaah sekalian, tidak ada masalah ini sekalipun, tidak ada penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih patut kita membeli produk kaum muslimin daripada produk orang-orang kafir. Ini bagian dari wala kepada kaum muslimin. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Jadi kalau ada dua produk, satu berasal dari kaum muslimin, yang satu dari orang kafir, tentu lebih layak kita membeli produk orang beriman. Ini walaupun tidak ada penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini yang pertama, dasarnya adalah hal yang mubah jual beli itu. Kita mau beli ke dia, kita nggak beli, itu kan suka-suka kita. Baik, ini yang pertama. Tidak masalah kita boikot, bahkan kalau itu bisa memberi pelajaran kepada mereka, maka wajib kita lakukan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Harus kita lakukan. Ya, kalau jelas maslahatnya untuk memberi pelajaran kepada mereka, maka hendaklah itu kita lakukan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyerukan secara umum kepada seluruh masyarakat untuk memboikot produk mereka, maka hendaklah ini dikembalikan kepada ulil amri, kepada pemerintah. Alasannya dua. Yang pertama, dalam syariat Islam, kebijakan yang bersifat umum atau urusan-urusan yang berkaitan dengan orang banyak, itu adalah hak pemerintah, bukan hak masyarakat. Ya, contoh lain jamaah sekalian, kalau kita mau buat polisi tidur di jalan, itu harus dengan izin pemerintah. Kenapa? Karena itu jalan umum. Pemerintahlah yang berhak menetapkan kebijakan-kebijakan umum untuk seluruh masyarakat. Beda halnya kalau kita mau buat itu di halaman rumah kita sendiri, ya tidak masalah. Karena kita yang berkuasa di situ. Sementara di keumuman manusia, maka yang berkuasa, yang berhak adalah pemerintah. Baik, ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Karena kita khawatir, jika kita memboikot secara umum, tanpa berkoordinasi dengan pemerintah, malah memunculkan mudarat yang lebih besar kepada kaum muslimin sendiri. Sebagai contoh jamaah sekalian, mungkin di satu produk orang kafir itu, ternyata di pabriknya atau di tokonya malah lebih banyak kaum muslimin yang mendapatkan maslahat dari itu. Kalau kita memboikot produknya, mungkin kita malah membahayakan saudara-saudara kita kaum muslimin sendiri. Atau bahkan kita nggak tahu, di perusahaan itu pemegang sahamnya ada muslim juga. Jadi ini yang harus kita waspadai, kita harus hindari. Iya. Tapi kalau yang melakukannya pemerintah, pemerintah lebih bisa memikirkan bagaimana solusinya untuk kaum muslimin yang ada di perusahaan itu, atau yang menjual produk-produk itu, supaya mereka tidak tertimpa mudarat yang besar. Ini diantara hikmahnya. Baik, jadi mungkin ini insya Allah pendapat yang pertengahan, dan
andai kita berbeda pendapat dalam masalah ini, juga tidak seharusnya antara kaum muslimin untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan Pak. Wa iyyakum, jazakallahu khairan. Baik, itu termasuk syirik. Kalau seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan dia mengatakan demi Allah dan Rasulullah. Ini termasuk syirik. Kenapa? Karena dalam sumpah itu ada pengagungan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Sehingga tidak boleh menyebut nama makhluk dalam bersumpah. Dan ini ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Walaupun ulama menjelaskan makna kesyirikan dalam dalam hadis ini adalah syirik kecil. Jadi bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun disertai dengan nama Allah. Dan nama makhluk siapapun adalah termasuk kesyirikan, namun syirik kecil. Kecuali ketika dia bersumpah dengan menyebut nama makhluk itu, dia mengagungkan makhluk tersebut seperti pengagungannya kepada Allah. Maka itu adalah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Baik, insya Allah tentang sumpah juga akan datang dalam pembahasan kitab Tauhid lebih terperinci. Baik, silakan Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana mengekspresikan, bagaimana hukumnya mengekspresikan cinta kita kepada Allah? Baik. Ya, sebentar kita cek dulu nih. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hukumnya mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan cara memasang kaligrafi. Dengan cara memasang kaligrafi. Mohon maaf terputus tadi. Jadi memasang kaligrafi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam demi mengekspresikan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukumnya? Maka jemaah sekalian, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pertama, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tidak sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Beliau tidak mencontohkan kita untuk merealisasikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan cara menempelkan kaligrafi tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, kalau kita sandingkan antara kaligrafi Allah dan Rasulnya berdampingan, ini masuk di dalam hadis Nabi SAW, aja'altani lillahi niddan. Beliau bersabda, apakah engkau hendak